di tempat kejadian perkara. Hal ini memperkuat dugaan bahwa peristiwa kematian korban Eki dan Vina disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas tunggal. Hal ini mendapat kesimpulan dari keterangan sebagai berikut. Keterangan 1 sampai dengan 3 sudah dibacakan. Lanjutkan. Izin melanjutkan Yang Mulia. Bahwa dugaan kuat terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal yang menyebabkan kematian korban Eki dan Vina diperkuat dengan bukti-bukti sebagai berikut. 1. Visum et repertum nomor 170 garing per titik RSUD strip GJ garing 8 Romawi garing 2016 tanggal 22 September 2016 atas nama Muhammad Rizky Rudiana. Kesimpulan, korban Muhammad Rizky Rudiana dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda trauma tumpul berupa luka terbuka pada dahi dan punggung tangan kanan, luka lecet pada dahi, pangkal hidung, kelopak atas mata kanan, dagu, leher, dada kanan, lengan bawah kanan, punggung tangan kanan, lengan atas kiri, pergelangan tangan kiri, punggung tangan kiri, luka memar pada pipi kiri, patah tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang lengan atas kanan, tulang asta kanan, dan pengupil kanan. Keluar cairan berwarna merah dari kedua lubang hidung dan lubang telinga. 2. Visum et repertum nomor 190 garing per titik RSUD strip GJ garing 9 Romawi garing 2016 tanggal 17 Oktober tahun 2016 atas nama Pina Dewi Arsita. Kesimpulan, korban Pina Dewi Arsita dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda trauma tumpul berupa luka terbuka pada pelipis kanan dan tungkai bawah kanan, luka memar pada kepala bagian kiri dan dagu, patah tulang kering kanan serta pendarahan aktif pada kedua lubang hidung, kedua lubang telinga, dan mulut. Hasil ekstraksi percakapan korban anak Pina dengan Widi, hasil ekstraksi yang dilakukan pada tanggal 25 garing 11 garing 2016 mulai pukul 16.26 lewat 10 WIB strip 16 sampai dengan 16 lewat 53 WIB terhadap handphone merek Samsung model SMG313HJ milik Pina, print out hasil ekstraksi yang dilampirkan dalam berkas perkara. Hasil ekstraksi tersebut membuktikan bahwa korban anak Pina pada pukul 22:14 WIB masih hidup. Fakta ini membantah fakta hukum dalam pertimbangan hukum hakim yang menyatakan terjadinya pelemparan batu, pemukulan, dan kekerasan fisik yang terjadi di depan SMPN 11 Playoper Talun dan di lahan kosong belakang showroom mobil di seberang SMPN 11 yang terjadi sejak pukul 21.15 WIB sampai 22.30 WIB ketika korban anak Muhammad Rizky Rudiana sudah meninggal dan berada di Rumah Sakit Gunung Jati tidak pernah terjadi. PID halaman 115 sampai 120. 13. Putusan Majelis Hakim sesat hukum karena Majelis Hakim tidak cermat memverifikasi berkas perkara yang dijadikan salah satu dasar menghukum terdakwa, bahwa jika merujuk kepada ketentuan pasal 8 Jungto pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berkas perkara merupakan bagian yang penting dalam proses penyidikan, pendakwaan garing penuntutan dan persidangan. Bahkan menurut ketentuan pasal 138 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penuntut umum dapat menentukan apakah hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sudah lengkap atau belum. Menurut ketentuan pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penuntut umum setelah menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, penuntut umum segera menentukan berkas perkara
sudah memenuhi syarat untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Artinya, berkas perkara yang sudah dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum dinilai sudah lengkap, dan berkas perkara yang sudah lengkap inilah yang menjadi salah satu dokumen harus dicermati oleh majelis hakim sebelum memutus perkara, bahwa ternyata dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193/PD/2017 PT Bandung Jungto, Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4/B/2017 PN Cirebon, terdapat fakta-fakta hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana tersebut di atas, yaitu: 1. Berkas perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Cirebon oleh jaksa penuntut umum yang kemudian menjadi berkas perkara di persidangan adalah berkas perkara yang dari penyidik Direktur Reskrim Umum Polda Jabar yang dikirim kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat nomor B/3-A-11/2016 Direktur Reskrim Umum tertanggal 30 November 2016 perihal pengiriman kembali berkas perkara atas nama TSK Rivaldi Aditya Wardana alias Adika bin Asep Kusnadi dan kawan-kawan. 2. Bahwa berkas perkara yang dikirimkan oleh jaksa penuntut umum tersebut belum memperoleh penilaian dari jaksa penuntut umum apakah sudah lengkap atau belum. 3. Dalam berkas perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Cirebon oleh Kejaksaan Penuntut Umum terdapat beberapa kejanggalan, yaitu: A. Berita acara pemeriksaan atas nama Lingga Akbar Cahaya alias Gaga Awad bin Awab Warhob, berita acara pemeriksaan tambahan atas nama Dede Riswanto bin Tasmita, berita acara pemeriksaan tambahan atas nama Aep, berita acara pemeriksaan tambahan atas nama Gugun Gumilar bin Warhaba, berita acara pemeriksaan tambahan atas nama Adi Saprudin bin Wangsa, dan berita acara pemeriksaan tambahan atas nama Dodi Irwanto bin almarhum Syah Durrahman dibuat berdasarkan laporan polisi nomor LP/448-B/8 Romawi/2016 Cirebon Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana. Nomor laporan polisi ini berbeda dengan laporan polisi atas nama Rudiana yang terdapat dalam berbagai dokumen sebelumnya, yaitu laporan polisi LP/953-B/8 Romawi/2016-JBR Cirebon Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana. B. Berita acara penyitaan yang dibuat dan ditandatangani oleh penyidik Imanuddin SH Ibda yang dilakukan terhadap Eka Sandi alias Tiwul bin Murhan, Hadi Saputra alias Bolang, dan bin Kasana Eko Ramadhani, Sudirman bin Suratno Supriyato alias Kasdul bin Sutadi, dan Rudiana. Waktunya persis sama, yaitu tanggal 2 September 2016 pukul 14.00 WIB. Padahal jarak rumah atau tempat tinggal mereka cukup jauh dan tidak berada di satu tempat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik pada waktu yang sama terhadap barang bukti yang berada di tempat yang berbeda merupakan fakta yang tidak masuk akal dan rasional. C. Menurut berita acara penyitaan tertanggal 2 September 2016 pukul 14.00 WIB atas nama Sudirman, barang bukti yang disita dari Sudirman adalah 3 buah batu ukuran sedang, 1 buah HP merek Nokia warna abu biru, 1 buah HP merek Samsung warna hitam, 1 unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam strip orange, 2 botol aqua kosong bekas miras ciu, 2 kantong plastik bening kosong bekas miras, dan 1 botol kosong merek Sprite, 1 botol kosong Big Cola ukuran kecil. Akan tetapi dalam lampiran berita acara
pemotretan nomor 292 garing 8 Romawi garing 2016 tertanggal 31 Agustus 2016 jam 22.00 WIB yang dibuat dan ditandatangani oleh Setiojono Aibtu jabatan Baur Unit Identifikasi Satreskrim Polres Cirebon Kota selaku penyidik mendeskripsikan tentang objek yang dipotret yang menyatakan bahwa barang bukti berupa satu buah botol aqua dan plastik kosong serta 2 buah batu kali ditemukan dan diamankan dari TKP di lahan kosong belakang showroom mobil di Jalan Pejuang Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. Dengan demikian ada perbedaan tempat keberadaan barang bukti. Perbedaan tempat keberadaan barang bukti menambah keyakinan kepada diri pemohon PK bahwa tindakan pembunuhan berencana dan pemerkosaan yang dituduhkan dan diputuskan dilakukan oleh pemohon PK adalah peristiwa yang sengaja direkayasa. D. Menurut berita acara penyitaan tertanggal 2 September 2016 pukul 14.00 WIB atas nama Eko Ramdhani, barang bukti yang disita dari Eko Ramdhani adalah 1 batang bambu bulat ukuran 70 cm, 1 unit Satria FU warna hitam tanpa plat nomor. Akan tetapi dalam lampiran berita acara pemotretan nomor 292 garing 8 Romawi garing 2016 garing Inden tertanggal 31 Agustus 2016 jam 22.00 WIB yang dibuat dan ditandatangani oleh Setiojono Aibtu jabatan Baur Unit Identifikasi Satreskrim Polres Cirebon Kota selaku penyidik mendeskripsikan tentang objek yang dipotret dan menyatakan bahwa barang bukti berupa satu buah bambu ukuran sedang dan 1 bilah bambu ukuran kecil ditemukan di TKP yang diduga digunakan oleh pelaku. Dengan demikian, adanya perbedaan tempat keberadaan barang bukti. Perbedaan tempat keberadaan barang bukti ini menambah keyakinan dari pemohon PK bahwa tindakan pembunuhan berencana dan pemerkosaan yang dituduhkan dan diputuskan dilakukan oleh pemohon PK adalah peristiwa yang sengaja direkayasa. Bahwa berdasarkan uraian di atas sudah sangat terbukti dengan meyakinkan bahwa berkas perkara hasil penyidikan dan yang dikirim oleh penyidik ke penuntut umum tidak lengkap. Namun berkas perkara yang tidak lengkap dan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 138 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini dijadikan dasar penuntut umum menyusun dakwaan dan tuntutan dalam hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa kemudian berkas perkara yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat menurut undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim yang menuntut perkara pembunuhan berencana dan pemerkosaan atas nama Hadi Saputro dan kawan-kawan. Sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193 garing maaf yang mulia 193 garing PID garing 2017 PT Bandung tanggal 1 Agustus 2017 Junto putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 garing PID B garing 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017. Fakta inilah yang membuktikan bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193 garing PID garing 2017 garing PT Bandung tanggal 1 Agustus 2017 junto putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 PID B garing 2017 garing PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 terdapat kekhilafan hakim
atau suatu kekeliruan yang nyata sebagai salah satu dasar permohonan PK. Mengajukan upaya peninjauan kembali dan sekaligus sebagai salah satu dasar Majelis Hakim Agung PK membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193/PID/2017 Bandung tanggal 1 Agustus 2017 Jungto putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4/PID/B/2017-PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 serta menyatakan pemohon PK tidak terbukti menyatakan pemohon PK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif primer dan dalam dakwaan kumulatif kedua. Selanjutnya akan dilanjut. Izin melanjutkan, Ketua.